Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Romi Harena Usman. Ya, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial ya. Nah, jadi ini adalah sebuah tutorial untuk pembelajaran di SMK ya, jurusan TKJ dengan mapel administrasi sistem jaringan. Nah, untuk kompetensi dasarnya adalah konfigurasi remote access menggunakan sistem operasi berbasis Linux, yaitu Linux Debian 7 nih. Jadi tentunya saya menggunakan aplikasi virtualisasi, yaitu adalah VirtualBox di sini ya. Untuk konfigurasi remote access ini kita tentunya harus menginstalasi dulu Linux Debian-nya di VirtualBox ya. Untuk kelas 11 dari sini menerapkan instalasi, konfigurasi dan pengujian layanan server dari mulai remote access, kemudian DHCP, kemudian DNS, FTP, file dan web server, dan terakhir database. Nah, lanjut di kelas 12 itu ke konfigurasi layanan server, control panel, hosting, share hosting, kemudian dedicated hosting server, VPN server, dan monitoring. Pertama-tama kita buka dulu VirtualBox-nya ya, kita instalkan dulu Debian-nya di VirtualBox. Oke, jadi untuk instalasinya, untuk prosesnya saya tidak tampilkan di sini. Jadi ini saya sudah melakukan instalasi terlebih dahulu. Kita buka Debian-nya. Sebelumnya kita setting dulu ya. Ya, Debian-nya kita setting dulu untuk setting adapter, karena nanti kita harus menyeting networknya di sini. Nah, di sini saya menggunakan settingan adapter, ada dua pilihan ya. Pertama, kita setting menggunakan bridge adapter. Ya, kemudian pilihannya di sini wireless. Ya, bisa wireless, bisa juga jaringan kabel sebetulnya. Ya, kita coba untuk menggunakan jaringan wireless. Nah, sebetulnya untuk konsep yang ini kita bisa menggunakan satu adapter saja. Tapi kalau misalkan kita sesuai dengan pembelajaran, kita membuat dua adapter ya, dua jaringan atau dua EPH seperti itulah. Di sini juga bisa di setting pilihannya ke bridge seperti ini. Oke, jangan lupa juga untuk merubah allow ini ya, tadinya posisinya D ini menjadi allow all seperti itu. Kalau sudah oke, kemudian kita klik start. Sedang loading ya, sedang booting Debian-nya. Nah, ini proses awalnya ya, proses awal booting Debian 7. Oke, kita login ya. Oke. Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian ketikkan SU. Kemudian ketik juga passwordnya. Nah, kemudian kita melakukan langkah konfigurasi IP address terlebih dahulu. Jadi ini langkah sebelum mengkonfigurasi remote access. Ya, kita setting IP address dengan perintah /nano spasi /etc /network /interfaces ya, menggunakan S belakangnya ya, enter. Oke, kemudian di paling bawah, di bawah primary network interface, kita mengedit ataupun memasukkan perintah auto eth0, kemudian enter, ketik ipes eth0 spasi inet static. Oke, seperti ini, enter, kita tab ya, dan kita masukkan IP address 192. Ya, ini untuk IP address bisa digunakan IP address yang terhubung dengan internet, ataupun kita membuat IP address di call sendiri ya. Artinya kita membuat alamat IP sendiri seperti itu. Misalkan contoh 1.100. Nah, seperti itu. Kemudian enter, tab lagi, ketik netmask, masukkan subnetmask ya, 255.255.255.0. Enter.
Kalau misalkan di sini si ETH0 terhubung dengan internet ataupun ada gateway, masukkan gateway di sini. Nah, berhubung saya offline ya tanpa internet, jadi ini hanya sebagai contoh aja. 192.168, misalkan di sini saya punya gateway internet 1.254 seperti ini. Kemudian kita bikin ETH satunya, ketik auto ETH1. Artinya kita menggunakan dua jaringan sekaligus. Kemudian ketik iface ETH1 spasi inet spasi static, enter, kita tab lagi, ketik address, kita masukkan lagi IP address ETH1 192.168. Nah, kita coba balik aja ya, tinggal biar gampang mengingat dari IP address ETH1 ini. ETH1 nya menjadi 100.1 seperti itu. Tab lagi, masukkan netmask atau subnetmask 255.255.255.0. Simpan dengan perintah ctrl-x, tekan Y, lalu enter. Oke, selesai untuk konfigurasi IP address di Debian. Nah, sekarang kita mengkonfigurasi IP address di laptop ini. Ini ada icon jaringan, kita klik kanan, kemudian open network, pilih change adapter option. Kemudian kita pilih aja jaringan WiFi karena tadi kita menggunakan di adapter settingnya menggunakan jaringan wireless di sini ya. Klik kanan, properties, ke internet version 4, properties. Kita masukkan IP address-nya 192. Nah, ini IP address client mengarah ke ETH1 ya, yaitu 100.1. Nah, kita rubah, kita bedakan dengan ETH1 tadi. Jadi cuma beda angka saja. Misalkan di ETH1 itu 192.168.1.1. Nah, maka di Windows bedakan satu angka aja menjadi 100.2 seperti ini. Ke subnetmask kita pakai tab aja gitu, tab lagi. Nah, masukkan IP address untuk gateway yaitu adalah di ETH1 ya, 100.1 seperti ini. Kalau sudah, klik OK, kemudian close. Kita cek juga di sini apakah ada IP address, takutnya mengganggu. Cek di icon VirtualBox, nggak ada ya, aman kalau begini ya. Nah, kemudian kita lakukan restarting di Debian dengan mengetik perintah service spasi networking spasi restart kayak gitu, enter. Nah, kalau sudah, kita coba mengeping ya, kita mengetes atau menguji koneksinya ya. Di Windows di sini kita ke run Windows R ya, di sini Windows R, maka ketik cmd. Kita ke command prompt atau ke halaman cmd seperti ini. Kita coba ping yang ETH1 192.168.10.1. Nah, sudah replay dan TTL. Kemudian kita ke Debian lagi, kita akan mengkonfigurasi untuk remote aksesnya dengan mengetik perintah apt strip get spasi install open ssh strip server seperti ini. Oke, enter. Bentar. Oke, apt get install open ssh strip server, enter. Oke, apt get install open ssh strip server, enter. Nah, kemudian kita memasukkan CD Debian di device di sini di atas, kemudian ke optical drives, kita klik yang Debiannya, ISO Debiannya, klik, kemudian kita enter. Jadi langkahnya seperti itu, kita harus memasukkan CD atau ISO Debiannya. Oke, sedang OTW jalan dan proses instalasi open ssh ya. Jadi kita menggunakan ssh. Nah, udah selesai. Kemudian kita coba menggunakan telnet ya. Kita menguji apakah remote access. Oke. Ya, langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi atau merubah port 22
remote aksesnya ya. Perintahnya adalah nano spasi slash etc ssh slash sshd underscore config ya, config, kemudian enter. Nah, di sini ada port 22, kita bisa rubah menggunakan angka yang tadi ya, yang 10.1 kita menggunakan angka port 22 dirubah menjadi 10 misalkan ya. Ya, ini bebas ya, bisa kalian gunakan angka berapa aja untuk merubah port 22 sistem SSH ini. Kemudian simpan ctlx, tekan Y, enter. Oke, kita coba dulu lakukan restarting SSH dengan mengetik perintah service spasi ssh restart, enter. Oke, sudah. Oke, kita akan menguji untuk konfigurasi remote access ini dengan menggunakan putih ya. Sebetulnya bisa menggunakan telnet di CMD, nah, tapi di sini saya akan menggunakan aplikasi putih. Ya, mungkin teman-teman harus menginstal putihnya dulu ya. Nah, di Google banyak ya. Nah, seperti ini putih, sesuaikan dengan laptopnya atau komputernya, apakah menggunakan OS 64 bit atau 32 bit. Nah, di sini saya menggunakan 64 bit. Kita buka putihnya, kemudian masukkan IP address ETH1 192.168.10.1. Nah, kemudian untuk portnya tadi kita rubah menjadi port 10 ya di SSH-nya ya. Settingan SSH-nya seperti ini. Oke, sudah, klik open, klik accept. Nah, tampillah seperti ini ya di putihnya. Sama persis sesuai dengan tampilan di Debian. Oke, kita masukkan username, enter, tunggu sebentar. Oke, nah ini muncul password. Masukkan passwordnya, kemudian ketik SQ, enter, kemudian masukkan juga passwordnya. Oke, selesai.